Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyan terkejut melihat situasinya. Tidak terduga bahwa aula jiwa dan sekte langit yang mendalam telah bersekongkol di sini. Sekte langit yang mendalam mungkin tidak sebanding dengan aula jiwa, tapi itu masih faksi yang kuat. Tianzun ke-9 tersenyum sambil menatap Soyan dan dengan samar berkata, "Soyan, kamu benar-benar cukup berani. Jika Anda tetap berada di dalam pavilion bintang jatuh, saya tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Anda. Tidak disangka kamu benar-benar berani keluar sendirian," ucap Tianzun ke-9. Ekspresi Soyan suram, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya pada puncak tingkat 7 bintang. Bahkan setelah Soyan melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius, dia tidak akan bisa melawannya. Selain itu, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Oleh karena itu, token geospasial yang diberikan guru tidak akan bisa dia gunakan. Soyan dengan lembut mengembuskan nafas di dalam hatinya. Dia tidak menyangka situasinya menjadi begitu berbahaya. Namun kekuatannya saat ini telah melonjak. Karenanya dia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan teratai api pemusnahan dan telapak tangan penciptaan surga yang agung, dia percaya bahwa Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan. Selain itu, metode Ki mantra api telah berevolusi menjadi metode Ki kelas Tian. Dia tidak perlu khawatir memasuki kondisi lemah setelah menggunakan teratai api pemusnahan. Lebih baik kamu menyerah saja. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri dari tangan kami bertiga? Ucap Tianzun ke-9. Itu mungkin, ucap Soyan. Soyan dengan dingin tertawa. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Dauki bersiul di dalam tubuhnya saat ini. Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Soyan. Dia secara pribadi menyaksikan Soyan melepaskan telapak tangan penciptaan surga yang agung. Bahkan hantu tua Zaixing terbunuh di tempat saat itu. Karena itu dia takut akan serangan ini. Soyan, tidakkah kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Ikuti saya kembali ke Hall of Soul dan kamu akan dapat bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan, saya akan membunuh ayahmu setelah saya kembali, ucap Tianzun ke-9. Apakah Anda mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu? Apakah Anda memperlakukan saya seperti bocah berusia 3 tahun? Hanya dengan kekuatan, saya akan benar-benar dapat menyelamatkan ayah saya. Setelah saya jatuh di tangan Anda, klan Xiao saya akan benar-benar selesai. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna untukku, ucap Soyan. Tianzun ke-9, bocah ini licik seperti rubah. Dia tidak akan jatuh ke trik Anda. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah pilihan yang benar, ucap Yahua Liangjun. Ekspresi Tianzun ke-9 acuh tak acuh saat dia mengangguk. Dia dengan lembut maju selangkah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang. Saat berikutnya dia muncul di depan Soyan. 5 jarinya membentuk bentuk cakar dan membawa angin kencang saat akan meraih tenggorokan Soyan. Kalau begitu, saya secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu, ucap Tianzun ke-9. Soyan tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Sebuah cahaya keemasan samar berlama-lama di tangan kanannya saat tinjunya terlempar. 2 kelompok angin bertemu di udara. Ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Gelombang angin menyebar dengan cara melingkar.
merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Tubuh Soyan bergetar saat keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung-huyung ke belakang. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9. Hanya satu langkah lagi dan dia akan mencapai tingkat bintang 8. Untungnya tangan kananku telah ditempa oleh roh emas. Jika tidak, beberapa cedera pasti akan terjadi selama tabrakan ini, ucap dalam hati Soyan. Mata Soyan berkedip. Puncak bintang ke-7 terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang agung atau teratai api pemusnahan, tidak mungkin baginya untuk melakukan perlawanan. Tianzun ke-9, jangan beri anak nakal ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode Qi kelas Tian dan dapat pulih dengan sangat cepat. Jika hal-hal berlarut-larut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, ucap Shen Luo Guizun. Shen Luo Guizun dan Yohua Liangjun datang dalam sekejap. Shen Luo Guizun berteriak keras dan keduanya menyerang bersama. Pilar Daoqi yang sangat ganas bergegas menuju Soyan tanpa memberinya waktu untuk istirahat. Mampu membuat kami bertiga menyerang bersama. Soyan, kamu bisa dianggap sebagai seseorang yang dianggap tinggi oleh kami, ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shen Luo Guizun. Misinya adalah untuk menangkap Soyan. Misi terakhir kalinya telah gagal. Kali ini dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Soyan, dia akan menebus kegagalannya. Tianzun ke-9 bergerak dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Energi yang melonjak di langit terus meledak. Dihadapkan dengan serangan 2 bintang 6 Douzun dan 1 bintang 7 Douzun, Soyan berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api surgawinya, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Soyan sekali lagi dipaksa untuk bertabrakan dengan telapak Tianzun ke-9. Setelah itu sayap tulang di belakang tubuhnya dengan cepat mengepak dan 2 bayangan muncul. Baru saat itulah dia menghindari serangan diam-diam yang dilakukan oleh Yohua Liangjun dan Shen Luo Guizun. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia mundur dari area yang dikelilingi oleh ketiganya. Ekspresi Soyan berubah gelap setelah dipaksa mundur. Sebuah cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Daoqi melonjak keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke telapak tangannya. Tubuh ke-9 Tianzun tiba-tiba berhenti saat melihat apa yang dilakukan Soyan. Hati-hati, dia akan menggunakan skill Dao kelas Tian, ucap Tianzun ke-9. Kata-kata Tianzun ke-9 mengejutkan Shen Luo Guizun dan Yohua Liangjun. Mereka mulai mundur dengan cepat. Ekspresi Soyan suram. Energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian cahaya hitam emas muncul. Telapak tangannya membanting ke arah ruang kosong di bawah. Cahaya hitam bulat yang aneh segera menyebar dengan cepat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, gaya hisap yang sangat kuat meletus dari cahaya bola. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Dia berteriak, "Jangan panik. Keterampilan Dao kelas Tian mungkin kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan," teriak Tianzun ke-9. Tubuh ke-9 Tianzun adalah yang pertama berbalik setelah berteriak. Daoqi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Daoqi yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil perlahan turun. Shen Luo Guizun dan Yohua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga memanggil semua Daoqi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap,
Douki bersiul di langit seperti badai. Douki melonjak secara eksplosif dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Douki yang berukuran 1000 kaki. Pilar-pilar itu menempel di depan mereka bertiga. Setelah itu mereka mengeluarkan suara saat bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan bersama. Pada saat ini bahkan matahari menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dengan paksa dicegah menyebar. Namun kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Pilar Douki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Baru kemudian bola itu perlahan menghilang. Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shenluo Guizun dan Yohua Liangjun keduanya menghela nafas lega. Sebuah teknik menakutkan seperti itu hadir di mata mereka. Jika Tianjun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja tidak akan mampu bersaing dengan skill Dou yang menakutkan ini. Wajah Tianjun ke-9 sedikit pucat. Jelas dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya dia berhasil memblokir pukulan mematikan Soyan. Selanjutnya dia perlahan melirik Soyan dari kejauhan. Sekarang, saya akan melihat taktik apa yang kamu miliki, ucap Tianjun ke-9. Senyum dingin juga muncul di wajah Soyan saat melihat senyum ganas mereka. Dia mengepalkan tangannya dengan 4 jenis api surgawi muncul. Tenang, aku akan memastikan kalian semua merasakannya, ucap Soyan. Senyum ganas di wajah Tianjun ke-9 berubah menjadi muram ketika dia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Soyan. Garis retak spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianjun ke-9 muram. Mengikuti pembentukan cahaya spasial, terlihat sosok kuat dengan cepat keluar. Adik laki-laki Soyan, aku akhirnya menemukanmu, ucap Heiking. Soyan terkejut saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Kakak Heiking, kenapa kamu datang? Ucap Soyan. Soyan juga kaget saat Heiking ini tiba-tiba muncul. Nada suaranya dipenuhi dengan kejutan. Aku datang untuk mencarimu mengenai beberapa hal. Orang-orang tua dari suku telah mengirim saya untuk menemukan Anda. Untungnya Xian meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar kesulitan menemukanmu sampai aku mati, ucap Heiking. Heiking memandang Soyan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru bergegas dan menghela nafas lega. Mencariku? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Xian? Ucap Soyan. Dia tidak dalam masalah, namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi dengan saya, ucap Heiking. Soyan melihat ekspresi Heiking yang agak muram. Setelah itu dia mengangguk. Tampaknya masalah ini cukup besar. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti Heiking menjadi panik seperti ini. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan melakukan perjalanan dengan Anda, ucap Soyan. Apakah ada masalah? Ucap Heiking. Heiking pulih hanya setelah mendengar kata-kata Soyan. Heiking, kamu adalah Heiking dari suku Naga Void kuno? Ucap terkejut Tianjun ke-9. Apakah nama Heiking adalah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang jelek sepertimu? Dengan posisi Anda sebagai yang ke-9, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menyebutku, ucap Heiking. Heiking melingkarkan tangannya di depan dadanya. Dia meringkuk mulutnya dan tidak memberinya wajah apapun ke Tianjun ke-9. Wajah ke-9 Tianjun menjadi sangat gelap dan suram ketika dia mendengar kata-kata Heiking. Pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan. Tianjun ke-9 menyadari latar belakang Heiking, tetapi Shenluo Guizun tidak. Setelah melihat Soyan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian, bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja? Shenluo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman besar, orang tua ini adalah penatua dari Sekte Langit yang mendalam, Shenluo Guizun. Soyan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh Sekte Langit mendalam saya.
Saya harap teman ini tidak akan campur tangan, ucap Shen Luo Guizun. Sekte langit yang mendalam? Sekte apa ini? Saya mencari adik Soyan mengenai beberapa hal. Berhentilah membuang waktu saya, ucap Heiking. Kamu berani tidak menghormati sekte langit mendalamku? Kamu mencari kematian, teriak Shen Luo Guizun. Setelah teriakan keras mereka terdengar, mereka berdua melangkah melalui ruang kosong. Tubuh mereka segera bergegas ke depan dengan cepat. Douki yang gelap dan dingin dengan keras menabrak Heiking. Dua bintang 6 Dozun benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depanku, ucap Heiking. Heiking tertawa marah ketika dia melihat keduanya bergegas dan maju bukannya mundur. Kedua tinjunya mengencang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi. Dia mengirim tinjunya ke depan. Dua tinju logam pecah dan membentuk dua tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam bergerak cepat sebelum bertabrakan dengan keduanya. Tubuh kelompok Shen Luo Guizun gemetar setelah bertabrakan. Ekspresi mereka segera berubah pucat. Kekuatan menakutkan yang mereka hadapi tampaknya mampu menghancurkan segalanya, menyebabkan teror melonjak dari lubuk hati mereka. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur. Kekuatan yang benar-benar menghancurkan pohon-pohon besar dalam radius 100 meter. Setelah menghajar keduanya, Heiking menepuk tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Matanya yang mengandung niat buruk melirik wajah suram Tianzun ke-9. Dia berkata, "Moyu, apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah saya melakukannya untukmu?" ucap Heiking. "Heiking, kamu seharusnya tidak bertindak begitu arogan. Soyan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala aula. Apa kamu benar-benar akan melindunginya?" ucap Tianzun ke-9. "Ayah ini tidak peduli dengan semua itu. Orang tua dari klan ingin aku menemukan Soyan. Karena ayah ini ada di sini, semua orang harus melupakan membawanya pergi," ucap Heiking. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 melonjak. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retak. Douki yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. "Kamu ingin bertarung? Baiklah, saya yang lama juga ingin melihat apakah Anda telah meningkat setelah bertahun-tahun," ucap Heiking. Heiking dengan dingin tertawa. Tubuhnya menjadi terdistorsi. Itu memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Mengikuti suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat dipancarkan secara samar dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 berkedut. Ketika dia merasakan tekanan, dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarahnya di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia bukan tandingan Heiking dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi kendali atas ruang yang diperlihatkan naga Void kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. "Heiking, aku tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya," ucap Tianzun ke-9. "Tidak mau bertarung? Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan hal itu," ucap Heiking. Tianzun ke-9 mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak terduga bahwa dia berhasil menghindari Yao Chen tetapi akhirnya menarik seseorang dari suku naga Void kuno. Dia tidak berharap Soyan memiliki hubungan dengan suku ini. Karena Heiking telah menunjukkan dirinya, Tianzun ke-9 mengerti bahwa menangkap Soyan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke-9 hanya bisa mengatupkan giginya saat memikirkan hal ini. Dia menatap Soyan dengan kejam dan berkata, "Soyan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Saya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkanmu," ucap Tianzun ke-9. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianzun ke-9 berhenti di tempat ini. Dia berbalik dan baru saja akan pergi ketika Heiking tiba-tiba membuka mulutnya. "Moyu, ketika kamu kembali,
Beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Soyen dan anggota klan Shio. Dendam antara klan Hun dan klan Shio sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan bertindak berlebihan, akan ada saatnya kalian semua akan menyesalinya. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh ayah ini. Kata-kata ini diucapkan oleh orang tua di dalam suku. Ucap Hei King. Tidak ada gunanya memberitahuku. Tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Soul saya melakukan apapun. Klan Gu tidak bisa. Dan suku naga Void kunomu juga tidak bisa. Ucap Tianzun ke-9. Tubuh Tianzun ke-9 bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hei King dengan lembut menggosok tinjunya saat dia melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang. Ekspresinya dingin. Sesaat kemudian dia menoleh untuk melihat Soyan. Dia tersenyum dan berkata, "Adik Soyan, apakah kamu baik-baik saja?" Ucap Hei King. Soyan menangkupkan tangannya saat dia menjawab, "Aku telah menyusahkan kakak Hei King untuk campur tangan lagi." Ucap Soyan, "Itu tidak masalah. Kali ini suku naga Void kunoku akan merepotkanmu. Kamu akan menyadari alasan pastinya begitu kamu ikut denganku. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Hal ini sangat penting." Ucap Hei King. "Ya, bisakah saya membawa teman saya?" Ucap Soyan. Hei King melirik King Lin dan mengangguk. "Ya, tidak apa-apa," ucap Hei King. Soyan menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka setan langit. Boneka setan langit telah dipukuli hingga ribuan bekas luka dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Setelah Soyan menyimpan boneka itu, King Lin juga mengembalikan ahlinya ke dalam matanya. Meninggalkan Hua Jin yang ketakutan berdiri di langit. Dia menunjukkan kekuatannya saat dia melihat Hei King. "Tuan muda Soyan, apakah Anda akan melepaskan wanita ini? Dia penyebab membuat kami dicegat," ucap King Lin. Soyan melirik wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu dan dia terlalu malas untuk secara pribadi memberi wanita ini pelajaran. Soyan kembali mengalihkan pandangannya ke Hei King dan berkata, "Kakak Hei King, ayo pergi," ucap Soyan. Hei King mengangguk. Tangannya terangkat di udara dan merobek celah spasial. Tubuh Soyan dan King Lin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela nafas lega saat melihat kelompok Soyan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan ganas di perutnya. Hei King baru saja melangkah maju, garis spasial di langit berhenti sejenak. Dia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Kekuatan yang sangat kuat menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan keras menabrak batu-batu besar dan berguling. "Jangan berpikir bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita," ucap Hei King. Hei King mengayunkan tangannya yang besar setelah mengirim Hua Jin terbang dengan tamparan. Dia melintas lebih dekat ke celah spasial. Dia masuk dan menghilang. Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui. Trio Soyan dengan cepat terbang melewatinya. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang ahli puncak kelas Douzun akan kesulitan melakukannya. Sepertinya hanya Douseng elit dan suku naga Void kuno yang memiliki kendali melakukan ini. Hei King memimpin dengan ekspresi agak muram. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan. Baik Soyan dan King Lin hanya bisa diam. Soyan mengerutkan alisnya apa yang sebenarnya terjadi hingga menyebabkan Hei King menjadi serius ini. Mereka bertiga melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak di sekitarnya menyebabkan Soyan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia hendak memejamkan mata dan beristirahat sebentar, Hei King tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Soyan mengikuti mata Hei King saat dia melihat ke kejauhan.
hanya untuk melihat bahwa ada lingkaran cahaya perak yang samar di ujungnya. "Apakah kita sudah sampai?" ucap Soyan. Soyan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia melihat pulau yang muncul di depannya. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau. Itu terbentuk dari bentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Meskipun ukuran pulau ini tidak sebanding dengan alam yang diciptakan oleh para elit Douseng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani menerobos secara acak ke alam kekosongan. Membuat tempat peristirahatan di area ini sangat aman. Tidak heran orang jarang mendengar tentang berita apapun yang terkait dengan naga void kuno di dataran tengah. Ternyata mereka hidup dalam alam kekosongan. "Ikuti aku," ucap Heiking. Heiking memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Soyan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. King Lin yang mengikuti di samping Soyan dengan lembut berkata, "Tuan muda Soyan, aura di sini benar-benar menakutkan," ucap King Lin. Soyan mengangguk. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan tersembunyi yang ada di sekitar pulau naga ini. Tampaknya mereka adalah ahli dari suku naga void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat. Selain itu dia bahkan tidak bisa mengidentifikasi aura ini. Mereka berdua mengikuti Heiking menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Ketika sosok-sosok ini melihat Heiking, mereka berhenti bergerak dan mengalihkan pandangan terkejut mereka ke Soyan dan King Lin sebelum mundur. Ketiganya perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah muncul di depan mereka bertiga. Heiking menyapa penatua ketiga. "Zuli," ucap Heiking. Heiking menangkupkan tangannya saat dia melihat penatua berjubah di depannya. Dia menunjuk Soyan dan berkata, "Ini adalah teman Zian, Soyan," ucap Heiking lagi. Pria tua berjubah itu tersenyum saat berbicara dengan Soyan setelah mendengar kata-kata Heiking. "Hahaha, tolong jangan salahkan kami karena ceroboh memanggil teman muda Soyan dengan tergesa-gesa," ucap penatua Zuli. Penatua Zuli terlalu sopan. "Zian adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah," ucap Soyan. Meskipun penatua Zuli di depan menunjukkan wajah ramah dan hangat, Soyan tidak berani meremehkannya. Soyan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh penatua Zuli itu. Tekanan semacam ini tampaknya mempengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Penatua Zuli ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Dia bahkan mungkin telah mencapai level Banseng seperti guru. Suku naga void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi, ucap dalam hati Soyan. Penatua Zuli tersenyum. Dia membelai janggutnya. Matanya yang tenang tiba-tiba melirik King Lin di belakang Soyan. Dan dia langsung terkejut. Ini adalah triple jade green snake. Aroma ini sebenarnya ular surga kuno. Tidak terduga bahwa ada jenis ular surga kuno yang masih ada di dunia ini, ucap penatua Zuli. King Lin dengan hati-hati melirik penatua Zuli di depannya. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies itu bertemu lagi. Jiwa ular surga kuno ini di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun beruntung dia bisa menekannya. Meskipun ular surga kuno kuat, ini adalah wilayah naga void kuno. Jika itu diizinkan untuk keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga void kuno di sini. Hahaha, nona muda, tidak perlu takut.
Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah diselesaikan sejak lama. Namun jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya, ucap Penatua Zuli. Dan film pun berakhir. Noba minta maaf ya kalau pembawaan Noba kurang menarik. Karena salah. Nggak tahu lah, pokoknya nanti dijelasin di komunitas aja ya. Sampai jumpa.